Your steadfast love we can't escape. Your faithfulness an endless sea, so full of grace and mercy. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Na 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 na. Handed by the past no more. My innocence has been restored. Forgiveness flows from your face. Your kindness shown in all your ways. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. There's never been anyone like you. Never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Never been anyone like you. Never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Your hope is rising like the sun. To all is God, the new has come. I fix my eyes on Christ alone. My rock, my shield, my cornerstone. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Here I stand before you now, as honestly as I know how. Broken by the days gone by, Spirit help my soul to rise.
still I feel, and even then you meet me there. You remind me I'm a child of God. Regardless the things I've done, my hope is found in perfect love. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. They say that it's impossible to ever save a sinner's soul, but He got us to the prodigal. My beloved one, you're welcome home. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God. Your heart, oh God, is all I want. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. Come on. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us
heart of God, to your heart, to your heart, your heart of God is all I want. Walau tak pernah lihat wajah-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya dan menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang kami cinta, Tuhan. Sama-sama kita katakan, walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu kosongku, Kau bangkit, aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kosongku, Kau bangkit, aku tak di sana, namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya
Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Bapa, kami bersyukur masih Engkau beri kesempatan, Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan pimpin kami semua, Tuhan ajar setiap kami, Tuhan tegur setiap kami. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, Tuhan, untuk berbicara demi nama-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo guys, hai semuanya. Apa kabar kalian semua? Kalau berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Kita ketemu lagi teman-teman di CDC. Walaupun kita masih virtual, tapi kita masih bisa ketemu. Guys, bulan lalu kita belajar tentang cinta, tentang love. Tuhan begitu mencintai kita, dan harusnya kita juga begitu mencintai Dia. Tuhan udah mati-matian cinta sama kita, udah cinta mati, bukan cuma setengah mati, Dia beneran mati di kayu salib buat kita semua. Kita juga harus berani matiin daging kita untuk buktiin kalau kita cinta sama Dia. What a really good message bulan lalu dibawain sama teman-teman Koko tentang cinta. Bulan ini kita bakal ngomongin tentang kegagalan. Tema Koko hari ini adalah overcoming your failure. Kita hidup di dunia yang nggak sempurna, teman-teman. Dan kita pun juga sebagai manusia yang nggak sempurna. Nggak jarang kita ngalamin kegagalan di dalam hidup kita. Kita gagal sekolah mungkin. Kita gagal dalam ujian, kita gagal dalam berhubungan dengan orang tua mungkin. Kita gagal berhubungan dengan teman, kita gagal dengan hobi kita. Gagal dengan A, B, C, D, dan sebagainya. Kegagalan jadi hal yang sering kita dengar, sering kita alami. Gagal juga sama iman kita. Gagal ketika kita udah janji sama Tuhan A, tapi kita sering nggak tepatin. Gagal jadi hal yang sering kita alami, teman-teman. Hidup sebagai orang gagal sama mengalami kegagalan dalam hidup adalah dua hal yang berbeda. Tentu Tuhan ciptain kita bukan sebagai orang yang gagal, tapi kita bisa mengalami kegagalan 1-2 kali, atau mungkin berkali-kali. Tapi menjadi orang gagal dan mengalami kegagalan adalah dua hal yang berbeda. Koko yakin kita semua nggak diciptakan untuk jadi orang yang gagal. Yang menjadi pertanyaannya adalah bukan kita gagal apa, tapi bagaimana kita mengatasi kegagalan kita. Bagaimana kita overcoming our own failure. Kita akan belajar dari dua orang yang cukup terkenal di Alkitab, yaitu adalah Yudas dan Petrus, tentang kegagalan. Yudas dan Petrus sama-sama mengalami kegagalan. Kok yakin kita semua pada tahu tentang cerita Yudas dan Petrus? Kamu tahu kan, Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Kamu juga tahu, Petrus juga menyangkal Tuhan Yesus. Dua orang ini gagal dalam satu hal, yaitu adalah gagal dalam percaya dengan benar terhadap Tuhan Yesus. Tetapi responnya berbeda. Yudas ketika dia gagal, dia langsung bunuh diri. Tapi Petrus ketika gagal, dia menyesal dan dia melakukan hal-hal yang baik. Dia meresponi dengan baik sehingga dia bisa menjadi rasul. Dan sampai detik ini, udah 2000 tahun yang lalu kejadiannya, sampai detik ini kita masih bisa mendengar kabar baik tentang Petrus. Guys, kita akan belajar lebih dari Petrus tentang gimana sih kita merespon kegagalan. Gimana sih kita mengatasi kegagalan. Seperti yang Koko ngomong tadi di awal, kita nggak diciptakan sebagai orang gagal, tapi kita bisa mengalami kegagalan. Tuhan nggak ciptain kita sebagai orang yang gagal. Mungkin kamu lahir di keluarga yang broken home mungkin. Atau kamu lahir sebagai orang yang
mungkin secara fisik nggak sempurna. Atau mungkin kamu lahir dalam satu keadaan keluarga dengan ekonomi yang gak baik. Itu bukan berarti kamu produk gagal. Tuhan gak pernah ciptain manusia gagal. Tuhan ciptain semuanya dengan sempurna. Ada tujuannya masing-masing yang sempurna. Tugas kita adalah kita mencari tujuan itu. Tuhan mau apa sih di dalam hidup aku ini? Tuhan, aku harus gimana? Seringkali kita nggak tanya Tuhan. Seringkali kita lebih tanya sama orang yang kita kenal, sama orang yang kita kagumi lewat YouTube mungkin. Kita sering terinfluence sama orang-orang selain Tuhan untuk cari tahu siapa diri kita. Nah, kalau kamu mau tahu siapa diri kamu harus tanya sama penciptamu. Karena penciptamu adalah orang yang paling kenal siapa kamu. Dan selama kau baca Alkitab dan kau pelajari, Tuhan gak pernah menciptakan orang yang gagal. Tuhan gak pernah ciptain produk gagal dalam tanda kutip. Tapi yang Tuhan ciptain adalah manusia yang penuh dengan kehendak bebas. Yang bisa gagal dan bisa juga benar. Itu tergantung respon kita. Kita punya kehendak bebas untuk memilih itu. Nah, hari ini kita lihat Petrus di Matius 26. Kalau nanti kayaknya waktunya tidak keburu untuk baca semuanya. Kalian boleh baca nanti di Matius 26. Ada cerita tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kok yakin kita semua pernah baca tentang ayat ini? Ini jadi ayat yang sering kita dengar ketika kita masih ibadah di CDC. Petrus, kebayang nggak? Petrus sudah deket banget sama Tuhan. Tuhan itu mulai melayani, mulai menginjili, mulai masuk dalam pelayanannya itu pada umur 30 tahun. Dan mati di kayu salib itu pada umur 33,5 tahun kira-kira. Jadi pelayanan selama 3,5 tahun. Petrus ikut Tuhan Yesus setiap hari selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kebayang gak Petrus yang udah melihat banyak mukjizat yang Tuhan lakukan. Yang tadi orang mati jadi bangkit. Yang tadi orang sakit jadi sembuh. Yang air jadi anggur dan macem-macem. Dan dia gak pernah ngeliat kegagalan Tuhan Yesus. Dia gak pernah ngeliat kesalahan Tuhan Yesus. Tapi dia masih bisa loh gak percaya sama Tuhan Yesus. Dia masih bisa menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa sih dia bisa gak percaya? Kenapa dia bisa gagal untuk percaya? Kenapa dia bisa gagal dalam memegang teguh imannya? Kenapa dia harus menyangkal Tuhan Yesus? Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat Petrus gagal. Ada 3 hal yang bisa membuat Petrus gagal, dan hal-hal ini yang kita alami juga. Kenapa kita bisa gagal dalam iman kita sama Tuhan Yesus? Ini berarti Koko ngomong ketika kita jatuh dalam dosa. Koko yakin ketika kita jatuh dalam dosa itu adalah pilihan, teman-teman. Kita nggak di-set otomatis untuk jatuh dalam dosa, kan? Tapi kita memilih. Kadang-kadang kita memilih. Memang kita memilih untuk jatuh. Kita nggak kuat. Kau ambil contoh, misalnya, buat teman-teman yang cowok. Ketika kamu nonton film yang gak benar, apakah itu kamu di-set otomatis sama Tuhan, atau kamu yang memilih? Pasti kita yang memilih, teman-teman. Kita yang memilih untuk nonton film itu. Kita yang memilih untuk memulai menonton. Kita yang memilih. Coba teman-teman yang cewek. Ketika kamu gosipin teman kamu bisa kan memilih untuk tidak ngegosip, tapi kamu memilih untuk ngegosip. Jadi lakuin dosa itu adalah pilihan, karena Tuhan kasih kita kehendak bebas. Kita nggak di-set otomatis. Dan setidaknya ada 3 hal yang Petrus lakukan yang membuat dia gagal, dan kita bisa pelajari dari ketiga hal ini. 1, boleh catat teman-teman, di
di kertas atau di notes kalian supaya kalian bisa ingat terus tentang firman hari ini. 1. Overconfident about our strength. Kita terlalu pede terhadap kekuatan kita. Petrus terlalu pede sama kekuatannya. Kita buka yuk di Matius 26 ayat 34 sampai 35. Matius 26 ayat 34 sampai 35. Kok bacain ya. Yesus berkata kepadanya, ini Tuhan Yesus nih ngobrol sama Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini Tuhan udah ngomong nih. Tuhan udah ngomong. Dan Petrus bilang apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Dengan pedenya Petrus bilang, kalau aku harus mati guru, aku harus mati Tuhan, aku gak bakal nyangkal engkau. Dan buktinya gimana? Buktinya terjadi sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Guys, Petrus terlalu confident, terlalu percaya diri terhadap kekuatannya. Ini hal yang sama yang sering kita lakukan yang membuat kita gagal. Kita terlalu percaya diri sama kekuatan kita. Oh, enggak lah, aku gak mungkin jatuh dalam dosa itu. Aduh, masih jauh deh. Untuk ngelakuin hal itu tuh masih jauh. Aku gak mungkin. Buat teman-teman yang semua yang pernah ngalamin fase-fase dimana karena saya cowok, saya tahu. Buat teman-teman yang ngalamin fase-fase dimana kalian tidak pernah nonton film yang gak benar, kalian pasti ngomong, iya aku gak mungkin lah, itu terlalu jorok. Ketika ada masanya dimana kalian punya kesempatan, mungkin kalian ditawarin sama teman-teman kalian dan segala macem, kalian tertarik dan kalian coba. Kamu terlalu pede sama kekuatan kamu. Kamu terlalu pede sama kekuatan kamu. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Hal nyontek, hal ngelawan orang tua, hal pacaran yang gak benar, dan macem-macem. Kita terlalu pede sama kekuatan kita. Petrus pede banget sama kekuatan dia. Guys, kok mau ingetin, kita nggak boleh pede sama kekuatan kita, karena kita nggak akan bisa ngelakuin hal untuk nyenengin Tuhan sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam hidup kita, yang menguatkan kita, yang memberi energi buat kita supaya kita bisa melawan dosa di tubuh kita. Tapi gimana kok caranya kok? Gimana aku mau kok melibatkan Tuhan? Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kamu punya waktu saat teduh sama Tuhan? Ketika kamu datang, kamu diam di hadirat Tuhan, kamu mencari hadirat Tuhan, kamu ngobrol sama Tuhan. Sudahkah ada waktu itu? Sudahkah kamu belajar tentang Tuhan lewat baca Alkitab? Kalau kita belum, kita lagi secara nggak langsung kita terlalu pede sama kekuatan kita. Dan ketika kita pede sama kekuatan kita lagi menanam benih untuk kegagalan kita di masa depan. Yang kedua, fear of disapproval of other people. Kita sering takut akan nggak diterima sama orang lain. Kita buka lagi ayat di Matius 26 ayat 70-71. Ini tentang Petrus juga. Kalau bacain, ketika ia pergi ke pintu gerbang, ketika Petrus pergi nih ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Guys, ini yang menuduh atau yang bilang Petrus itu muridnya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang nggak dikenal sama Petrus pastinya.
Orang-orang yang nggak dikenal, yang nggak diketahui oleh Petrus. Dan bukan prajurit loh. Ini bukan prajurit. Tapi kenapa Petrus takut? Petrus takut nggak diterima sama lingkungan yang normal. Guys, seringkali kita juga takut untuk nggak diterima sama orang lain ketika kita belajar untuk hidup kudus. So suci lu ke gereja terus. So kudus lu, nggak pacaran nggak benar. Nggak keren lu, nggak ngerokok. Nggak keren lu nggak nonton film ini. Nggak keren lu nggak ngomongin orang ini. Kita sering gagal karena kita takut nggak diterima sama orang lain. Kok pengen ingetin lagi buat teman-teman semua. Lebih baik kita nggak diterima sama orang lain daripada kita nggak diterima sama Tuhan. Seringkali kita sering menukar hal-hal yang fana dengan hal-hal yang kekal. Ikut Tuhan memang tidak mudah, teman-teman. Ikut Tuhan memang nggak mudah, nggak gampang, memang sulit. Tapi selama saya hidup, mengikut Tuhan adalah hal yang paling indah di dunia ini. Hal yang paling indah, hal yang paling membuat saya sejahtera, hal yang paling membuat Koko sukacita ketika Koko bisa ikut Tuhan. Dan Koko pengen kita semua ngalamin itu. Jangan takut nggak diterima sama orang lain ketika kamu belajar untuk hidup kudus. Karena lebih baik nggak diterima sama orang lain dibanding nggak diterima sama Tuhan. Dan satu lagi, masih banyak kok teman-teman kamu yang mau terima kamu, yang mau belajar sama-sama hidup kudus, hidup berkenan sama Tuhan. Mumpung kita masih remaja, kita masih bisa dibentuk, kita masih bisa diajarin sama Tuhan, kita masih mau dengar, kita masih mau Tuhan bentuk. Jangan sampai kita telat, teman-teman. Karena kita bisa, ada satu titik di mana kita nggak bisa balik lagi sama Tuhan. Ketika kita terlalu nyaman sama dunia, ketika kita terlalu nyaman sama diri kita sendiri. Hal yang ketiga yang dilakukan Petrus, yang sering dilakukan kita. Speak without thinking. Berkata tanpa berpikir. Atau kalau Koko simplified, bertindak secara impulsif, secara reaktif. Kita buka lagi ya, di Matius 26, ayat yang ke-74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu," dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ini penyangkalan Petrus yang ketiga. Dia mengutuk dan bersumpah. Kalian pernah gak ketika kalian lagi bohong, atau kalian lagi melakukan kesalahan, dan kalian kegap, dalam tanda kutip kegap, kalian bingung mau ngomong apa, sampai kalian cuma ngomong, "Ya aku sumpah aku gak ngelakuin itu." Orang-orang yang bersumpah dan mengutuk itu adalah orang-orang yang udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Udah bertindak secara emosional. Udah bertindak secara impulsif. Secara reaktif. Kita sering, teman-teman, bertindak secara impulsif. Impulsifnya apa? Reaktifnya apa? Reaktifnya adalah ketika kita terlalu ingin menyenangkan daging kita sendiri. Kita kurang berpikir secara rasional, secara benar, secara jernih. Petrus bisa begini ketika dia menyangkal Tuhan 3 kali. Yang ketiga kali, ada tindakan A, B, dan baru C. Kita sering bisa begini ketika kita ngelakuin dosa kecil, kalau kita boleh klasifikasikan dosa kecil dan dosa besar. Ini cuma untuk contoh, walaupun nggak ada dosa kecil dan dosa besar. Kita mulai kompromi dengan hal A yang kecil, hal B yang kecil, lama-lama gede, kita bertindak secara impulsif. Daging kita secara natur itu memang mengingini dosa. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar kenal Tuhan, kita baru bisa berpikir jernih. Kalau hidupku bukan di bumi lagi, tapi di surga. Dan tindakan-tindakan kita, pilihan-pilihan kita,
Kita harus belajar bukan tindakan impulsif, reaktif, yang natur daging kita, enggak. Tapi kita harus belajar untuk mematikan daging kita. Kita harus belajar untuk berpikir jernih, bertindak jernih, bertindak seperti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Setidaknya ada 3 hal ini teman-teman. 1, kalau Koko boleh ulang, overconfident tentang strength kita dan tentang kekuatan kita. Yang kedua, fear of disapproval of other people. Kita takut gak diterima sama orang lain. Yang ketiga, kita speak atau bertindak secara impulsif atau secara reaktif. Dari ketiga hal ini yang membuat Petrus gagal. Tapi apa sih yang membedakan Petrus dan Yudas? Yudas gagal, dia langsung bunuh diri. Tapi ada 3 hal yang membuat Petrus meresponi kegagalannya dengan benar. Sehingga ia menjadi rasul yang salah satu yang paling keren menurut Koko. Bahkan dia bisa rela mati buat Tuhan disalib. Dan dia bisa bilang, aku gak rela, aku gak layak untuk disalib. Salib aku terbalik. Dia bisa segitunya cinta sama Tuhan. Apa sih? Walaupun dia udah gagal, walaupun dia udah pernah mengalami kegagalan, ada 3 hal dari Petrus yang bisa kita pelajari dalam mengatasi kegagalannya. Yaitu 1, grief, menyesal. Jangan lupain masalah atau kesalahan kita, atau problem kita. Jangan. Tapi kita harus menyesali kegagalan kita. Kita menyesali, kita harus pikirin kegagalan kita. Kita pikirin, kita ambil pelajaran apa yang tertuang dalam kegagalan kita. Biarkan waktu menyembuhkan kita. Let time heals our failure, our luka. Let time heals. Ketika kita gagal dan kita masih ada waktu untuk menyembuhkan diri atau untuk merenungkan kegagalan kita, itu adalah anugerah Tuhan, teman-teman. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ketika kita gagal, bukan berarti dunia kita berhenti. Kita harus belajar, kita harus pelajari apa sih yang Tuhan mau lewat hal ini. Hal ini kenapa bisa terjadi? Apa yang harus aku lakukan ke depannya? Apa yang harus membuat aku nggak begini lagi? Kita harus pelajari, teman-teman. Jangan cuma asal lewat aja dan kita nggak pelajari dari kegagalan kita. Kegagalan ini banyak macam, tapi Koko pengen spesifik ngomong tentang kegagalan iman kita. Kegagalan iman. Ketika kita nggak berkomitmen sama Tuhan, kita nggak berintegritas sama Tuhan. Ketika kita udah ngomong A sama Tuhan dan kita malah mengingkari janji kita. Kita harus nyesel. Kita harus belajar untuk nerima kegagalan kita, dan kita harus belajar untuk cari tahu apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan itu. Jangan asal lewat aja. Yang kedua adalah having a small group that support you. Kamu harus punya satu komunitas kecil yang dimana support kamu. Balik lagi ke yang poin pertama tentang menyesal. Petrus ketika dia gagal menyangkal Tuhan Yesus, dia menyesal semenyesal-menyesalnya. Dia menyesal, Petrus menyesal. Tapi dia nggak bunuh diri. Dia ambil waktu untuk heal himself. Dia ambil waktu. Dan dia berjanji nggak bakal ngelakuin itu lagi. Dia nggak bakal menyangkal Tuhan Yesus lagi. Ya, kita harus belajar seperti Petrus. Ketika gagal, kita harus menyesal. Nggak boleh lewat gitu aja. Dan kita nggak boleh ngelakuin hal yang itu lagi. Kita pelajari gimana caranya aku nggak ngelakuin hal itu lagi. Yang kedua, having a small group that supports you. Petrus punya komunitas di mana dia belajar, di mana dia share kegagalannya. 12 murid Tuhan Yesus pastinya. Yang jadi 11. Karena Yudas sudah bunuh diri. Bukan berarti kita
bukan berarti Petrus share semua kegagalannya ke dalam komunitas itu. Enggak. Kita pun juga nggak boleh share semua kegagalan kita dalam satu komunitas. Kamu harus cari satu sosok atau satu mentor kamu yang kamu bisa percaya dia bakal jaga rahasia kamu. Kamu share itu kegagalan kamu. Dan pastinya mentor-mentor DC, teman-teman kokoh, pasti mau membantu kamu melewati kegagalan kamu atau melewati masalah yang kamu hadapi. Maka dari itu kamu harus terdaftar dalam komsel kita, dalam home kita. Kalau kamu ada pertanyaan tentang home, kamu bisa chat langsung di IG kita, cdcteens_mag. Kamu bisa tanya, gimana caranya aku bisa daftar home. Karena komunitas kecil itu penting banget, teman-teman. Pada dasarnya, kekristenan itu adalah komunitas kecil, bukan gereja yang besar. Komunitas kecil. Tuhan bilang di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di situ. Ketika kamu share kegagalan kamu, share problem kamu, masalah atau beban itu jadi dibagi 2, teman-teman. Yang tadinya kamu pikul sendiri, sekarang dipikul sama mentor kamu. Jadi kamu lebih ringan. Dan mentor yang harusnya lebih dewasa dibanding kamu akan guide you untuk hidup lebih benar. Memang susah untuk kita bisa percaya sama orang, tapi percayalah, teman-teman kokoh di sini sangat ingin membantu kamu melewati masalah kamu atau kegagalan kamu. Cuma satu tujuannya. Hidup kamu makin benar, hidup kamu makin kudus, hidup kamu makin sempurna. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita belajar sama-sama di sini, teman-teman. Having a small group is very important in Christianity. Small group yang support satu sama yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, yang Petrus lakukan adalah dia menerima kasih karunia Tuhan. Teman-teman, Tuhan mati buat kita semua. Tuhan juga mati buat Yudas. Tapi Yudas nggak menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan udah memberi kasih karunia, tapi Yudas nggak terima kasih karunia Tuhan. Tapi Petrus terima kasih karunia Tuhan. Petrus bisa berubah karena dia terima kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, kasihnya Tuhan dia terima di dalam hidup dia. Teman-teman, harus kita sadari bahwa satu hal ini penting banget nih. Tuhan terima kamu apa adanya. Tuhan terima segala kegagalan kamu. Tapi Tuhan gak akan biarin kamu apa adanya. Bahkan kalau koko boleh ngomong secara tegas gitu, Tuhan gak shock dengan kegagalan kamu. Bahkan Petrus pun ketika dia gagal, Tuhan yang kasih tahu, Pet, kamu tuh bakal gagal, kamu bakal menyangkal aku loh. Tuhan gak shock sama kegagalan kita. Tapi yang jadi hal yang penting adalah ketika kita mau dibentuk atau enggak sama Tuhan ketika kita gagal. Tuhan terima kamu apa adanya Tuhan, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kamu apa adanya. Dia bakal memproses kamu. Lewat kasih karunia Tuhan, kita mengizinkan Tuhan untuk memproses hidup kita. Dan koko rindu banget buat teman-teman semua di sini mau terima kasih karunia Tuhan, terima pengampunan Tuhan, terima kasih ya Tuhan yang begitu indah buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita bisa diubah sama Tuhan. Jadi apa yang Dia mau. Guys, kegagalan bukan jadi hal yang biasa pastinya. Tapi lewat kegagalan, kita belajar satu hal. Bahwa kita tidak akan bisa melewati hidup ini tanpa Tuhan. Koko rindu kita semua untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Koko rindu kita berjalan setiap detik hidup kita bersama dengan Tuhan. Bukan berarti ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak bisa gagal. Bukan. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita belajar untuk ikutin Tuhan, kita belajar untuk
berlangkah bersama dengan Tuhan. Kita belajar untuk nyenengin Tuhan setiap waktu. Kita belajar untuk memakai hidup Tuhan di hidup kita. Kita belajar untuk gak mau gagal lagi. Aku gak mau Tuhan nyakitin engkau. Dan itu penting teman-teman. Jadi minggu ini tema Koko adalah overcoming your failure. Di minggu ke depan, di bulan Maret, teman-teman Koko bakal bahas lebih detail lagi tentang gimana kamu mengatasi kegagalan kamu. Itu aja teman-teman. Thank you for today. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Engkau terima kami apa adanya ketika kami gagal sekalipun Tuhan. Tapi Engkau gak bakal biarin kami Tuhan apa adanya. Engkau gak akan biarin kami gagal terus. Engkau bakal bentuk kami Tuhan. Tuhan, kami mau Engkau bentuk. Kami mau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk nyenengin Engkau setiap waktu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. Happy Sunday.